Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Apakah kita kenal Roh Kudus? Saya sadar bahwa hadirnya Roh Kudus dalam hidup akan memberdayakan kita untuk memperoleh damai sejahtera bagi diri kita sendiri. Dan juga dapat memampukan kita sehingga kita dapat berbagi juga dengan orang lain. Tanpa kehadiran Roh Kudus yang perlu terus kita pelihara, maka lambat laun hati kita pun akan menjadi tawar, dan kita akan kehilangan kekudusan yang dapat membuat kesejahteraan mental kita pun menjadi terganggu. Bisa merasa kehilangan damai sejahtera, kita menjadi patah semangat, mengalami kecemasan tanpa alasan yang jelas, bahkan sampai ketakutan. Dan tidak jarang malah kita bisa menyakiti diri kita sendiri. Hal ini dapat terjadi saat Roh Kudus tidak mempunyai ruang lagi untuk berkarya dalam hati kita, sehingga kita kehilangan ketentraman, menjadi galau dan stres, yang mungkin akan membawa kita kepada depresi, yang membuat kita kehilangan harapan akibat persoalan-persoalan besar yang menghimpit hidup kita. Bahkan bukan tidak mungkin juga loh akan membawa kita kepada keputusasaan. Anugerah Roh Kudus yang kita terima saat baptis dan krisma perlu terus-menerus untuk selalu kita hidupi. Kita beri ruang yang seluas-luasnya agar dapat berkarya mewujudkan kesejahteraan. Seperti halnya hati kudus Yesus yang juga selalu menganugerahkan kesejahteraan. Kitab suci mengajarkan kita bahwa dengan anugerah Roh Kudus yang kita hidupi, maka kekuatan hati kita menjadi mampu untuk melakukan apa saja. Hal-hal yang sungguh kita imani dapat terjadi. Seperti yang Yesus sampaikan pada Markus 11 ayat 23, di mana dia mengatakan, "Gunung, pergilah, lompatlah ke laut," maka itu akan terjadi. Meskipun kalau secara harfiah kita lihat kok agak sulit ya untuk kita terima. Masa gunung disuruh lompat ke laut? Tapi rasanya ya kok kita juga naif kalau kita cara membaca kitab suci kita seperti itu. Mungkin maksudnya itu loh. Hatimu itu loh. Hati kita perlu selalu kita perbaiki. Hati kita perlu selalu kita jaga, supaya hati Anda dan saya dapat terus penuh iman dan tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan yang membelenggu kita, sehingga membuat kita jadi tidak mampu bergerak. Boro-boro suruh gunung lompat ke laut. Bangun pagi saja kalau lagi stres, apalagi depresi, rasanya sudah males banget. Mau melakukan apa-apa udah males, udah nggak bisa. Mau melakukan sesuatu yang berguna saja rasanya lah ya kok berat banget gitu loh. Saya teringat juga ada seorang teman yang pernah bertanya pertanyaan yang cukup mengagetkan saya. Dia bilang, Tuhan kayaknya tidak selamanya baik. Ada saat Tuhan peduli sama kita, tapi juga dia bilang ada saat Tuhan tidak peduli sama kita. Awalnya ya saya berusaha mengerti. Ini bisa saja terlontar dari orang yang sedang kecewa, yang sedang merasa terpuruk, stres, dan merasa Tuhan sudah tidak memperdulikannya lagi. Yang kemudian dia juga mengatakan, Tuhan aja egois. Dia pernah mengutuk pohon ara yang tidak ada buahnya saat lapar dan ingin memakannya. Meskipun di Alkitab itu dikatakan saat itu bukan musim buah ara. Yang dimana kalau kita ingat itu terjadi di perikop Yesus mengutuk pohon ara di Markus 11 ayat 11 sampai 26. Mari kita highlight Markus 11 ayat 12 sampai 14 saja. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh, dia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya dan melihat kalau ia dapat buah apa-apa dari pohon itu. Tapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain dedaunan saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Baiklah, jangan lagi seseorang pun makan buahmu selama-lamanya." Bahkan kemudian kita baca di Markus 11 ayat 20-21 dikatakan, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka lihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering."
Sepintas memang bisa saja orang berpikir, kok Yesus kejam ya, mengutuk pohon ara tadi sampai kering ke akar-akarnya. Hanya karena dia tidak menemukan buahnya saat ingin makan karena lapar. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan konteksnya, ayat ini bukanlah bicara tentang itu. Tapi di sini kita mau bicara tentang kuasa Roh Kudus. Seperti tadi dikatakan di ayat 23. Kalau tidak bimbang dan penuh kepercayaan, maka Roh Kudus dapat berkarya. Juga dikatakan di ayat 24 ditambahkan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, kamu akan menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yesus menunjukkan bila hati kita penuh iman, kita dapat melakukan apa saja dan itu akan terjadi. Sehingga kalau boleh, mari kita renungkan. Mungkin kita perlu melihat ke dalam hati kita. Ada apa di sana? Bagaimana kualitas hati kita? Bagaimana relasi kita? Apa masih banyak rasa khawatir? Masih banyak rasa takut dan cemas yang menghimpit hari-hari kita? Mari kita sadari semua ini dan kita perbaiki. Kita beri ruang yang luas bagi Roh Kudus untuk kembali berkarya dalam hidup kita. Doa yang kita hidupi akan membersihkan hati kita dari ketakutan dan kecemasan yang seringkali menghambat kita untuk dapat melakukan hal-hal besar dalam hidup ini. Juga kita perlu hidup dalam komunitas yang kita hidupi agar dapat membantu kita memberi kekuatan yang luar biasa dalam kebersamaan. Tentunya selain kita perlu menjaga kekudusan hati kita juga perlu selalu berusaha dan peduli untuk selalu membersihkan bait-bait Allah di hati kita. Seperti diungkapkan pada ayat 16 dan 17, di mana Yesus berusaha membersihkan bait Allah dari keserakahan. Untuk itu, mari kita sadari, Roh Kudus yang kita hidupi akan menggerakkan hati kita agar selalu tertuju kepada kekudusan yang penuh iman, dan bersama-sama kita peduli untuk kasih, untuk selalu berusaha membersihkan bait suci kita, diri kita, tempat dimanapun kita berada. Berusaha untuk membuat kualitas hati kita terus bertumbuh dalam kekudusan, dan berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui kepedulian. Untuk itu, kita perlu mengundang Roh Kudus untuk selalu hadir membersihkan hati kita, menyucikan hidup kita, dan kita pun turut berusaha mewujudkannya dan selalu menjadi peduli. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe, dan juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.